Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun. Bagi bersama saya Cipta Hermanto dalam Wild Hunter. Boom! Oke teman-teman, kita akan ngobrol santai. Hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, kita umat muslim akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Itu biasanya Hari Raya Kurban ya. Dan segenap tim Wild Hunter mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita bisa lebih lebih istiqomah, lebih konsisten dalam melakukan segala hal, mau itu bisnis, mau itu di dalam keluarga, mau itu di dalam pertemanan atau di dalam lingkungan masyarakat ya. Kemudian kita doakan juga umat muslim di dunia yang melaksanakan ibadah haji sehat di sana. Kemudian menjadi haji yang mabrur dan mabruroh dan pulang ke negara masing-masing dengan aman dan selamat seperti itu. Oke teman-teman, pembahasan yang pokoknya adalah 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu kita mendapat kabar dari beberapa sosial media, ada video masuk tentang senapan yang meledak. Kita gak mau berkomentar dulu sebelum kita sama-sama melihat cuplikan dari video tersebut. Ini dia. Ide dijahit bising soek, eta soek. Tuh, dratnya jelek banget situ. Jebol. Terbang, botolnya hilang. Oke teman-teman, betapa mengerikan ketika senapan meledak ketika kita genggam. Dan sebetulnya itu random ya. Itu apakah meledaknya bisa ke arah tembok atau ke arah plafon, atau kemungkinan terburuknya adalah ketika mengenai tubuh kita. Itu yang paling sangat kita takutkan selama ini ketika menggunakan senapan. Wild Hunter selalu mereaksi semua video-video tentang trouble pada senapan, apalagi meledak ya. Senapan ini kalau kita identifikasi dari senapannya, dia senapan pipa. Kemudian dia jenis Marauder, kalau nggak salah ya, antara Marauder atau Mauser. Aku nggak tahu konsep dari senapannya karena nggak begitu jelas. Yang jelas senapannya warna hitam. Banyak asumsi dari beberapa narasumber, ada yang mengatakan diisinya lebih dari kapasitas yang dianjurkan, kemudian banyak yang mengatakan bahwa senapannya udah nggak layak atau dan sebagainya. Terlepas dari berbagai asumsi dan komentar dari teman-teman, tapi ada beberapa mungkin di dalam kolom komentar, karena itu dirilis atau diposting di Facebook, ada yang berkomentar bahwa ketika senapan itu meledak, yang punya senapan hendak mengisi senapan itu, gitu ya, saat digenggam, saat mau diisi. Ketika angin mencapai 1900 ya, tabungnya meledak. Kalau nggak salah sih tabungnya meledak ya. Kalau nggak salah sih, kalau lihat dari dari cuplikan videonya sih bukan tabung meledak ya, jadi tabung yang terbang. Nah, identifikasi kita itu seperti itu. Tabungnya yang terbang. Nah, kita akan coba bahas sedikit. Kenapa senapan tabungnya bisa terbang? Ini yang sering kali terjadi di lapangan ketika kita punya senapan dengan kualitas yang tidak begitu proper, dengan harga-harga yang sangat terbilang murah meriah. Itu biasanya diproduksi oleh kelas-kelas partai ya. Jadi yang memproduksi senapan dengan mengutamakan kuantitas atau jumlah, biasanya dari segi quality control tidak diperhatikan dengan baik. Jadi dilihat dari dratnya sih, kalau nggak salah, menurut informasi, atau aku juga nggak mau klarifikasi, cuman mau berasumsi aja. Kalau misalkan dilihat dari tabungnya yang melesat, itu bisa dipastikan bukan bahan tabung yang bermasalah, tapi drat dari si senapannya. Ada beberapa kemungkinan. Ketika tabung melesat
tidak bisa menahan angin yang ada di dalam volume tabung, biasanya dratnya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama rusak, dia sudah tidak berkesinambungan antara drat betina dengan jantan, biasanya sudah rusak. Itu biasanya ketika di lapangan kita melakukan pemasangan drat, biasanya kalau misalkan udah tidak sinkron, itu langsung kerasa kasar. Itu kerasanya kayak ada traksi antara si drat betina dengan jantan. Ketika kita paksakan, kita putar sampai habis, itu biasanya seiring dengan dratnya yang langsung hancur. Nah, itu sangat berbahaya juga. Jadi ketika diisi, ketika drat itu sudah tidak klop, dia melepaskan diri. Terjadilah roket terbang gitu ya. Jadi tabungnya melesat. Yang kedua, si dratnya oblak. Nah, ini yang bahaya juga nih. Dratnya oblak. Jadi ketika kita pasang drat, kita pasangkan drat betina dengan jantan. Kita pasang, memang selintas nggak ada masalah. Tapi ketika kita goyangkan seperti ini, ketika kita goyangkan senapannya itu oblak. Nah, ini sangat berbahaya juga. Timbul pertanyaan, kan ketika diisi angin dratnya jadi kenceng, Kang. Memang ada tekanan, itu pasti mengencang. Tapi bukan berarti mengencang di sini adalah si dratnya jadi kuat ya. Jadi ada tekanan karena memang didorong dengan pressure yang cukup lumayan tinggi di dalam. Jadi bagian-bagian drat yang terpasang part itu pasti akan ikut mengencang. Dan kita harus melek bahwa ketika mengencang tersebut itu bukan aman, malah berbahaya ya. Itu membuat drat yang satu-satunya untuk menahan pressure atau tekanan itu sudah tidak layak, dan dia secara otomatis akan melepaskan diri dari drat yang terpasang itu. Jadi drat betina dan jantan ketika dipasangkan berbeda ukuran, terus rusak, terus oblak, itu udah nggak layak dipakai sebetulnya. Jadi buat teman-teman sekarang, kalau saran aku, teman-teman punya senapan di rumah, kuras anginnya sambil servis, kuras, bersihkan dalam tabung. Teman-teman cek deh part per partnya ya. Jadi terutama drat tabung, karena yang sering sekali meledak itu atau meluncur itu tabung, kemudian ada bagian coupler, itu lumayan juga banyak yang terbang. Manometer juga banyak terbang, karena semuanya itu dikoneksikan menggunakan drat. Jadi kita harus cek. Ketika angin kosong, teman-teman coba goyangkan saja tabungnya. Kalau misalkan terjadi oglak, klek, glek, klek, itu teman-teman harus segera konsultasikan dengan tukang servis atau pembuat senapannya. Kemudian atau mau dibantu sama wall hunter untuk identifikasinya boleh juga. Kalau udah terjadi oblak seperti itu, gak ada cara untuk mengakali. Jadi jangan diakal-akali. Mengakali itu sifatnya sementara, dan biasanya ada yang mengakali dengan menggunakan seal tip. Jadi prinsipnya mungkin mengadopsi dari cara kerja peralon air ya. Ya enggak? Biasanya kan peralon air kalau misalkan ada bocor, keluar air, itu biasanya pakai seal tip. Dilapis dulu seal tip, didratkan jadi lebih padat. Jadi fungsi seal tip itu biar lebih padat secara kualitas dratnya, dan menahan air biar nggak keluar. Kan prinsipnya seperti itu. Tapi berbeda dengan senapan angin, teman-teman. Jadi orientasinya jangan ke situ. Drat yang dibutuhkan oleh senapan angin harus betul-betul presisi. Terus untuk menahan angin keluar sebetulnya bukan dari proses kita pemasangan seal tip, tapi dari seal. Makanya kenapa ujung tabung biasanya ada seal itu untuk menahan angin. Tujuan drat apa? Drat itu untuk menahan si pressure-nya itu sendiri. Tekanan tinggi nih, tahan sama
drat depan belakang, kemudian untuk menjaga kekedapan angin dia gunakan seal agar dia menutup permukaan yang kosong dari si drat itu. Prinsipnya seperti itu, sederhana sebetulnya, tapi kalau misalkan teman-teman udah terdoktrin sama praktek-praktek penyerpisan yang kurang baik, aku kira sih harus segera dikonsultasikan. Caranya teman-teman cek senapan masing-masing, mau itu senapan botol kecap, mau itu senapan pipa seperti Saux. Itu teman-teman konsultasikan ketika ada terjadi goplak seperti ini. Di Wild Hunter ada salah satu pelanggan namanya Bapak Rosidin. Mudah-mudahan menonton dan mudah-mudahan ini jadi perhatian juga untuk Bapak Rosidin ya. Kita udah jelaskan bahwa sebetulnya beliau orang Bandung, terus kita udah kenal lama juga. Cuman sibuk masing-masing. Kemarin ada lagi untuk servis senapan botol kecapnya ya. Botol kecapnya kalau nggak salah sih senapannya senapan manualan. Kemudian kelas partai juga. Pengen servis katanya powernya kurang. Kemudian akurasinya jadi berubah dari awalnya bagus sampai sekarang kurang bagus. Diservis ke Wild Hunter. Pertama yang kita lakukan adalah pengecekan drat-drat. Itu udah yang paling standar kita lakukan. Dan yang paling menegangkan dari servis senapan yang milik Bapak Rosidin ini adalah dratnya oblak, teman-teman. Jadi kita identifikasi, aku selalu sekarang untuk saat ini 2024, kalau misalkan ada unit servis ke Wild Hunter, usahakan dari pemilik unitnya itu harus kondisi kosong dulu. Kenapa harus kondisi kosong? Karena itu merupakan standar pengerjaan unit servisan untuk masuk ke Wild Hunter agar tidak beresiko untuk para penyeting. Anak-anak bengkel kan nggak tahu ya senapan itu datang dari mana, kualitasnya seperti apa. Yang penting kerjain harus bagus. Yang pertama pengecekannya pasti drat semua. Kita cek drat satu-satu. Apakah ada yang oblak? Ada yang oblak kita komunikasikan. Ternyata punya Bapak Rosidin itu oblak, teman-teman. Parah oblaknya. Jadi ketika kita gerakan tabungnya, glak. Jadi pergerakannya cukup lumayan ini. Selisihnya luar biasa antara tabung drat di tabung dengan drat di chamber. Makanya, waduh, saya bilang konsultasikan dulu. Pak, kita nggak mau melanjutkan servisan ini kalau misalkan Bapak tidak melakukan penggantian dari si drat pada tabung, adaptor, saya bilang sama Pak Rosidin. Dan setelah kita ngobrol panjang, ini yang paling kaget sih saya. Saya bilang kayak gini, Pak, Allah masih sayang sama Bapak. Kalau tetap kayak gini, waduh, nggak tahu nih, Bapak bakal selamat atau enggak. Kondisi tabung oblak, diisinya 4000 PSI, bayangin. Itu luar biasa sih menurut saya. Allah masih sayang banget sama Pak Rosidin. Mudah-mudahan menonton hari ini dan menggunakan senapannya dengan baik ya. Kita komunikasikan dratnya wajib diganti. Kalau nggak diganti kita nggak mau ngerjakan. Kita nggak mau beresiko untuk diri kita sendiri dan pengguna. Jadi setelah dikomunikasikan akhirnya deal, Pak Rosidin minta diganti dratnya dan sekarang udah terselesaikan dengan baik. Jadi ini adalah salah satu penanganan senapan sebelum terjadi sebuah kecelakaan yang kita nggak duga-duga ya. Jadi khusus yang suka servis di seluruh Indonesia lebih bijaksana untuk memberikan arahan ke teman-teman pelanggan servisannya. Kalau misalkan memang tidak layak untuk digunakan, jangan dipaksakan. Biasanya ada rayuan kayak, aduh Kang, bisa nggak ya untuk besok aja dirakitkan aku mau nembak. Teman-teman harus berani bilang jangan aja gitu. Harus berani bilang jangan, kemudian jangan memaksakan. Karena hari apes tuh nggak ada di kalender, jadi gimana ya, aku udah gimana ya, udah sering banget ngobrolin safety factor.
bosan sih enggak ya, karena ini adalah tugas, ini mungkin salah satu kewajiban kita sebagai content creator untuk menjelaskan dan memberikan saran, kemudian nasihat buat teman-teman. Kita memproduksi senapan sangat banyak sekali teman-teman, bisa memproduksi ribuan per tahun. Jadi segala teknis yang ada di bengkel, di lapangan kita udah kenal sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendengarkan, teman-teman cerdas. Tapi kalau misalkan teman-teman negdreg, gak mau dengerin aku, wah itu terserah deh. Aku sangat menyayangkan kalau misalkan teman-teman gak memahami video yang kita buat kali ini. Jadi sayangi diri Anda, sayangi teman-teman Anda, sayangi keluarga. Apalagi teman-teman yang suka oprek-oprek senapan di lingkungan rumah. Kayaknya perlu satu ruangan khusus, jangan disatukan dengan keluarga, ada anak-anak, ada istri, ada orang tua, ada mertua, dan lain-lain. Jangan disamain. Yang disatuin punya ruang khusus lah. Jadi kalau ada trouble tuh meminimalisir kecelakaan ke orang lebih banyak seperti itu. Jadi teman-teman, intinya sekarang teman-teman untuk mengecek dan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kejadian ini terjadi, sekarang senapan teman-teman kalau bisa oprek senapan silakan oprek. Kalau nggak bisa masuk ke tukang servis, kosongkan dulu senapannya sambil diservis sambil dibersihan nggak apa-apa. Bersihkan. Semua drat, terutama drat tabung, teman-teman harus cek. Ketika kosong, kencangkan. Nah, ini posisinya kita goyang kiri kanan depan belakang, kiri kanan depan belakang. Kalau misalkan kuat, good. Kalau misalkan oblak-klak, eklek, waduh, itu harus diganti aja deh. Jangan ada mengakali pakai seal tip yang putih buat peralon, tuh jangan. Memang bikin padat, tapi bukan untuk penguat. Itu untuk air teman-teman. Pressure yang dimiliki oleh air itu tekanannya di bawah 10 psi. Ini pasti di bawah 10 psi untuk tekanannya. Untuk peralon rumah tangga ya. Beda lagi dengan peralon yang untuk perusahaan besar. Ini untuk rumah tangga, biasanya kan kita lihat pakai seal tip, tukang itu kan. Jadi airnya nggak keluar. Itu kan air kecil ya. Di bawah 10 sampai 5 psi mungkin ya, di bawah 5 psi. Tapi senapan angin, teman-teman bayangkan, kalau misalkan setiap hari teman-teman isi 2800 psi, itu ratusan kali lipat dari pressure air. Jadi jangan main-main dengan tekanan senapan angin, oke? Sekarang lakukan yang tadi kita udah kasih tahu, senapannya kosongkan sambil servis-servis, teman-teman cek oglak apa enggaknya, kemudian kuplernya juga dicek. Ketika memasukkan drat, lepas, kemudian masukkan. Kalau misalkan ketika dimasukkan drat tabung ke chamber, itu terasa ada traksi yang sangat keras. Rek, biasanya seperti itu. Itu saling menggigit ya. Itu tandanya drat tidak sinkron antara betina dengan jantan. Jadi ketika didratkan, teman-teman memaksakan untuk didratkan, itu kesalahan yang sangat besar. Itu rusak, tandanya teman-teman deal dengan malaikat ya. Saya bingung juga ngomongnya tuh. Ini saya kayak gini tuh pengen marah, cuman aduh gimana ya. Karena aku sayang kalian semua. Aku yakin penonton Wild Hunter semuanya melek dan cerdas. Karena kita membuat channel ini memang untuk segala hal ya. Kita edukasi, sharing, membantu membelikan senapan, menjual senapan, bikin karya, membalas sebuah komentar, mereact semua kejadian, memberikan asumsi dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya bentuk kasih sayang Wild Hunter kepada teman-teman di rumah agar lebih melek dengan keselamatan teman-teman. Biar di hutan kita aman, pulang dengan selamat, keluarga juga jadi happy. Jadi esensi yang sesungguhnya berburu adalah pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat. Tengah-tengahnya kita dapat happy-nya. Target itu nomor sekian. Yang penting liwet ya. Yang penting makan-makan, happy sama teman-teman. Goreng asin peda berem, terus pakai jengkol. Luar biasa. Jadi
kenikmatan itu nggak akan bisa dibeli sebetulnya. Tapi kalau misalkan sehat, itu belinya mahal. Jadi kalau misalkan sekali udah trouble, senapan, kena pipi, dicium sama kupler, terus kepala dicium sama tabung, perut dicium sama manometer, kan nggak lucu juga. Dan itu mahal, kita pengen sehat lagi tuh, kita harus keluar puluhan juta. Gitu ya. Jadi dari saat ini, teman-teman cek senapan apakah oglak atau tidak, cek quality control lagi, drat-drat yang dimiliki oleh senapannya, dan setelah itu teman-teman baru bisa tenang. Thank you banget. Mudah-mudahan di Hari Raya Idul Kurban 2024 kita diberikan kemudahan, jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah. Not wild, not hunter. Boom.